Tuhan kami, Engkaulah Allah yang mulia dan agung, yang benar-benar menunjukkan kasih, setia dan anugerah-Mu kepada seluruh umat manusia. Pada hari Minggu Palmarum ini, ya Allah, ya Bapa kami hadir menyambut Engkau, ya Tuhan. Kami ingin mempersiapkan jalan bagi-Mu, dan kami ingin menyanyikan dan bersorak hosana bagi anak Allah. Tuhan, inilah kami seluruh umat Tuhan yang boleh hadir pada hari ini, dan seluruh umat Tuhan yang sedang berdoa di rumah masing-masing. Kami percaya akan lawatan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir untuk menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, umat Tuhan yang terkasih, umat GKPI Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Minggu Palmarum yang akan mempersiapkan kita dalam penyambutan Paskah hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita buka Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Saya akan membacakannya untuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh bahwa pada hari ini, di mana sesungguhnya seluruh orang Kristen, di mana seluruhnya orang-orang yang percaya kepada Kristus akan hadir guna mempersiapkan sesuatu hal yang sangat besar, mempersiapkan pesta yang sangat agung, yaitu pesta keselamatan umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui juga pada saat-saat yang terakhir ini, yang namanya pesta sekarang sudah
banyak yang dibatalkan. Yang namanya banyak perkumpulan, pesta pora yang namanya disebut dengan apapun itu penyambutan, sekarang sudah banyak dibatalkan. Karena tidak memungkinkan untuk bagi setiap orang pada saat kondisi saat ini untuk merayakan itu oleh karena penyakit virus corona ini. Tetapi apakah pesta yang akan dilaksanakan oleh umat Kristen akan ikut batal juga dengan kehadiran COVID-19 ini? Apakah pesta agung yang akan kita rayakan ini akan dibubarkan juga? Apakah anugerah keselamatan itu akan ditunda juga bagi kita, saudara-saudara, Bapak Ibu, dengan hadirnya persoalan-persoalan yang terjadi saat ini di bangsa ini? Mungkin akan berbeda. Mungkin akan terasa asing bagi kita ketika pesta ini tidak terjadi dan tidak dilakukan di tengah-tengah ibadah besar bersama-sama dengan seluruh umat percaya di tengah gereja. Mungkin akan terasa asing bagi kita ketika pelaksanaan daripada Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah Subuh, dan juga Paskah yang terbesar itu yang akan terjadi minggu akan datang. Tapi yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara, pesta ini tidak akan pernah batal. Pesta ini tidak akan pernah dibubarkan. Karena apapun yang terjadi, suasana apapun yang terjadi, bahwa ini akan terjadi dan harus diwujudkan secara nyata. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, kenapa saya berkata demikian? Inilah yang boleh kita lihat. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa saatnya akan tiba menghadapi kematian. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa waktunya tidak lama lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa seminggu lagi dia akan berpisah dari para murid-muridnya, dari orang-orang banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya terkasih dalam nama Tuhan, coba kita bayangkan selaku umat manusia. Kalau kita sudah mengetahui tanggal kapan kita mati, kalau hari-hari kita sudah ditentukan oleh Tuhan dan diberitahu kepada kita tanggal inilah kamu akan mati, seminggu lagi kau akan mati, apa yang akan kita katakan? Dan bagaimana perasaan? Dan bagaimana suasana hatimu ketika itu engkau tahu bahwa engkau akan mati? Saya pikir selaku umat manusia yang masih hidup di tengah-tengah dunia dan masih hidup kebanyakan di dalam kedagingan, bahkan mungkin dia tersenyum pun tidak akan berani lagi. Bahkan detakan jantungnya pun akan semakin cepat, karena khawatir, karena akan takut bahwa ajal akan menjemputnya, Bapak Ibu saudara. Tapi coba kita lihat bagaimana Tuhan Yesus yang sudah tahu hari kematiannya, tetapi masih dengan gagahnya, dengan beraninya, dengan senyumannya, dengan tawanya, dengan penyambutannya kepada seluruh umat, dia tetap tegar hati, datang, menyapa, datang untuk memberikan suatu janji yang luar biasa kepada seluruh umat manusia. Dia tidak ingin mengecewakan umat manusia. Dia tidak ingin memberikan pengharapan yang palsu kepada umat manusia. Walaupun waktu itu sudah mau datang dengan ajal kematiannya, dia tetap hadir kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ini adalah suatu teladan bagi kita. Dan saya pikir bersyukurlah, kalaupun kita tidak tahu, tidak diberitahu oleh Tuhan kapan kita akan mati, sesungguhnya itu adalah cara Tuhan supaya kita ini benar-benar tidak mengalami suatu kegentaran hati, tidak mengalami suatu kekhawatiran yang luar biasa.
Tapi yang diinginkan oleh Tuhan tidak memberitahu hari kematian kita adalah supaya kita benar-benar mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa, mempersiapkan kerohanian kita, sehingga kapanpun waktunya yang tidak ditentukan dan diberitahu kepada kita, kita tetap waspada, tetap berjaga, dan selalu bersiap di dalam pengharapan kepada Kristus. Yang kedua adalah kita sekarang boleh yakin dalam kuasa Tuhan hari ini, dalam suasana apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, Tuhan selalu ada dan selalu datang untuk kita. Tuhan tidak pernah menunda kehadirannya. Tuhan tidak pernah menunda kedatangannya kepada kita walaupun maut sudah ada di hadapan. Oleh karena itu, hari ini, dan mungkin kita tidak tahu sampai kapan suasana yang seperti ini akan terjadi dengan bangsa kita. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan akan meninggalkan kita. Karena apa? Karena justru dalam suasana dan ketakutan kita akan maut yang menghampiri kehidupan kita, justru disitulah Tuhan datang. Karena kematian Kristus itu, karena kematian Yesus itu adalah menyelamatkan kita dari maut, menyelamatkan kita dari kematian. Itulah Dia datang. Itulah kehadirannya di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan keselamatan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang hadir saat ini di tengah gereja, dan saudara-saudara saya yang hadir beribadah di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kita lihat bagaimana sekarang antusiasnya orang-orang yang datang menyambut Tuhan Yesus. Ada beberapa dari mereka yang datang ketika itu menyambut Tuhan Yesus, yang mempunyai tipe dan keinginan masing-masing. Yang pertama adalah mereka yang benar-benar percaya kepada Yesus. Mereka yang benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Orang-orang yang ingin menjerat Tuhan Yesus, yaitu adalah orang-orang Farisi. Yang ketiga ialah orang-orang yang masih penasaran dengan kuasa Tuhan Yesus, karena ketika itu mereka mendengarkan bahwa Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus dari kematian, sehingga orang banyak datang ingin menjumpai dan ingin melihat sosok Tuhan Yesus, ingin melihat bagaimana Tuhan Yesus kembali melakukan tanda mujizat, ingin orang-orang kembali melihat Tuhan Yesus beraksi, memberikan suatu tanda-tanda keheranan, tanda-tanda mujizat seperti yang dilakukan kepada Lazarus. Bapak Ibu saudara-saudara, dari antara ketiga golongan ini, kita termasuk dari golongan mana? Adakah kita ini adalah benar-benar dari golongan pertama yang saya katakan tadi, bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang percaya, yang datang kepada Yesus karena benar-benar percaya bahkan kuasa Tuhan, atau justru ingin menjerat kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupannya dengan suasana yang seperti ini sekarang, ingin memuji Tuhan Yesus, ingin benar-benar membuktikan kuasa Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mampu menyingkirkan virus ini? Apakah Tuhan Yesus mampu menyelesaikan virus ini dengan segera, dengan pasca ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini boleh kita percaya, hari ini boleh kita meyakinkan diri kita bahwa di masa-masa paruh ini kita menyambut Tuhan bukan hanya sekedar ingin melihat tanda mujizat bahwa suasana yang seperti ini akan berakhir dari dunia ini. Suasana-suasana yang menghadirkan selama ini yang kita hadapi di tengah-tengah bangsa saat ini akan begitu cepat dilenyapkan. Bukan hanya itu saja, tapi jauh lebih penting dari situ sesungguhnya, saudara-saudara. Coba kita lihat seruan itu. Seruan orang-orang yang mengatakan Hosana. Apa itu Hosana? Yang pertama, pengertian dari Hosana itu adalah
selamatkanlah kami. Dan kedua, tolonglah dan selamatkanlah kami. Dan kata hosana ini tidak pernah dilantunkan dengan lembut, tapi harus dengan sekuat-kuatnya. Karena ini adalah merujuk kepada pertolongan, kuasa daripada Allah Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya katakan kembali, bahwa anugerah keselamatan yang akan kita terima saat ini bukan hanya sekedar terbebas dari persoalan bangsa kita saat ini, persoalan gereja kita saat ini tentang sakit penyakit virus-virus ini sekarang. Tapi yang lebih utama, seruan hosana ini adalah selamatkanlah jiwa kami, selamatkanlah hidup kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah hidup kami. Supaya apa? Kita benar-benar di tengah-tengah kehidupan kita nanti, setelah kita selesai tugas bakti kita di tengah dunia ini, kita benar-benar ada bersama-sama Bapa di surga. Keselamatan itu akan mengantarkan kita kepada cita-cita rohani kita, yaitu cita-cita hadir dan duduk bersama Allah, anaknya Tuhan Yesus Kristus, di tempat yang maha tinggi di surga. Justru itu yang harus kita persiapkan sekarang. Bukan seperti pemahaman orang-orang yang ada ketika itu, bukan seperti pemahaman ketika mereka sedang ditindas, sedang terjajah oleh suasana politik bangsa Romawi yang begitu mencekam. Mereka ingin terbebas dari penjajahan dunia, mereka ingin terbebas dari penderitaan dunia, mereka ingin terbebas dari kekecewaan dunia. Sehingga dengan begitu cepatnya mereka menyambut Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, hari ini kembali saya tekankan dengan tegas dan begitu kuat oleh karena firman Tuhan hari ini mengatakan, Hosana, itulah seruan kita. Tolong selamatkanlah kami. Tapi ingat, bukan hanya sekedar keselamatan dari penyakit ini. Mintalah tolong kepada Tuhan untuk menyelamatkan hidupmu dan jiwa. Dan benar-benar persiapkanlah. Apa yang kau bawa? Apa yang kau buat mempersiapkan keselamatanmu? Apa yang kau buat dan akan kau berikan saat ini dalam menyambut Tuhan? Kalau pada orang-orang zaman itu, bahwa setiap orang datang menyambut Tuhan Yesus, ada yang membawa kain, ada yang membawa daun palem untuk mempersiapkan jalan Tuhan yang sedang duduk di atas keledai. Apa yang saudara-saudara persiapkan? Apa yang saudara bawa? Apa yang saudara sudah persiapkan untuk jalan Tuhan? Kainkah? Daun palemkah? Atau benar-benar hidupmu lah yang kau persiapkan hari ini? Hidupmu lah yang kau bawa hari ini kepada Tuhan. Hidupmu lah yang kau persiapkan penyambutan Tuhan, bahwa kau katakan hatimu telah engkau buka, sehingga Tuhan Yesus bersiap masuk ke dalam jiwa. Hatimu dan hati keluargamu lah yang sekarang kau buka, supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah, supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam keluarga. Inilah momen yang sangat positif saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau biasanya kita menyambut malam baru di gereja, Tuhan Yesus masuk ke gereja kita sambut secara bersama-sama. Tapi hari ini syukur, dan hari ini berdoa dan puji Tuhan bahwa hari-hari ini benar-benar satu keluarga, yaitu keluarga umat GKP Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng, benar-benar menyambut Tuhan Yesus masuk ke dalam keluarga masing-masing. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, ayah, ibu, anak-anak, siapapun yang sekarang ada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, serukanlah Hosana, Hosana, Hosana. Bernyanyilah kuat, serukanlah kuat. Supaya apa? Supaya kekuatan seruan kita, supaya kekuatan suara kita akan menghardik jiwa kita
yang selama ini sudah terpuruk oleh suasana-suasana yang seperti ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, inilah harapan kita. Melalui Minggu Palmarum saat ini, melalui seruan Hosana hari ini, benar-benar pertolongan Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan menolong bangsa kita, Tuhan menolong keluarga saudara, dan Tuhan menolong kita semuanya, pribadi lepas pribadi, bahkan gerejanya, bahkan para pelayannya. Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang menganugerahkan keselamatan bagi kita. Karena itu kami hari ini yang sedang beribadah di tengah-tengah gereja, dan saudara-saudara saya yang beribadah di tengah-tengah keluarga, kami dari majelis, kami dari penatua, dari pelayan-pelayan dan semua untuk mewakili warga jemaat, berterima kasih kepada seluruh umat GKPI sudah meringankan tangan, memberikan persembahan yang terbaik bagi gereja kita GKPI, telah memberikan donasi, peduli kepada sesama. Bapak Ibu saudara-saudara, uluran tangan saudara yang akan gereja pergunakan membantu saudara-saudara kita. Itulah persiapan kita, itulah pemberian kita menyambut Tuhan Yesus yang akan datang menyelamatkan kita, menyelamatkan gereja. Kiranya pemberian dan persembahan saudara kumpulkan akan begitu terasa berkat bagi saudara-saudara kita yang lain yang mungkin saat ini sedang terpuruk kehidupan. Karena memang itulah tugas kita selaku umat percaya, saling tolong menolong, saling mendoakan, saling dukung mendukung. Di saat saudara kita lemah, kita yang kuatlah yang menguatkan mereka. Di saat saudara kita terpuruk dalam suasana kehidupannya, kitalah yang menyemangati mereka. Ketika mereka sakit, kitalah yang menjadi penyembuh melalui doa-doa dan harapan dari kita. Karena itu, tetaplah bersyukur dalam segala hal apapun itu yang terjadi saat ini. Karena percayalah, Tuhan tidak akan pernah menunda keselamatan bagi saudara. Diberkatilah Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati dan keluarga. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Yesus, ya Bapa kami, dan Roh Kudus yang kami puja dan kami sembah. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami masih mendengarkan firman, kami masih bisa membaca firman, kami masih memperoleh anugerah yang luar biasa di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia, apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa, saat ini Tuhan suasana sedang mencekam oleh karena banyak masalah, cobaan yang datang menghampiri setiap umat melalui penyakit virus corona ini. Tapi pesta kami tidak akan pernah berakhir. Pesta sukacita kami di tengah-tengah umat Tuhan yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah bubar. Kami tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah melupakan untuk menyambut Tuhan Yesus. Yang walaupun mungkin itu Tuhan bukan di gereja, tapi hari ini Tuhan, kami akan menyambut Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kami. Kami akan menyambut dan bernyanyi Hosana, menyerukan Hosana di tengah-tengah keluarga kami, bersama anak, bersama suami, bersama istri dan seluruh sanak keluarga. Tuhan Allah Bapa, kerinduan kami Bapa, keinginan kami, lihatlah kami, orang-orang yang memang berdosa, orang-orang yang banyak kesalahan ya Bapa. Tapi janganlah Engkau ya Bapa menunda kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Datanglah Engkau ya Bapa sebagai juru selamat kami. Datanglah Engkau ya Yesus sebagai penyelamat hidup kami. Sehingga benar-benar hari ini nyata dan nyata sana, ketika kami menyerukan keselamatan yang daripada-Mu,
pertolongan yang daripada Tuhan akan kami terima saat ini. Selamatkanlah umat-Mu Tuhan, umat GKPI Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng, dimanapun saat ini berada. Anugerahkanlah kasih setia Tuhan. Lawatlah seluruh keluarga umat-Mu Tuhan, dan berkatilah mereka. Ya Yesus, ya Bapa kami, tetaplah berikan hikmat kepada kami seluruh umat manusia, agar kami boleh berhikmat menghadapi suasana yang mencekam saat ini, ya Pak. Supaya jangan lagi kami takut, tapi justru kami semakin menjaga diri. Supaya kami jangan menjadi khawatir, tapi justru kami semakin berpengharapan kepada Tuhan. Hari ini kami percaya bahwa keselamatan itu sudah datang kepada kami, dan kami benar-benar akan diselamatkan. Terima kasih Bapa kami, terima kasih ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang sakit hari ini, bagi umat Tuhan yang sedang mengalami banyak penderitaan, menjadi miskin, terpuruk dalam kehidupannya, terpuruk dalam ekonomi hati jiwanya, angkatlah mereka dan pulihkanlah Tuhan kehidupan. Dan terima kasih ya Bapa bagi seluruh umat Tuhan yang saat ini sedang bekerja mungkin di tengah-tengah rumah sakit. Bapa dalam surga, kami berdoa pada mereka. Engkaulah yang memilih mereka menjadi perawat-perawat. Engkaulah yang memilih mereka menjadi pembawa kesehatan kepada banyak orang. Para medis yang sedang bekerja di tengah-tengah rumah sakit. Tuhan, selamatkanlah jiwa mereka. Seperti mereka telah berdoa membantu banyak orang untuk melepaskan diri dari penyakit virus-virus itu. Kasihanilah iman mereka. Terimalah bakti mereka. Karena mereka sama seperti kami juga, seperti manusia biasa yang mempunyai rasa khawatir. Sama seperti mereka juga kami mempunyai keluarga. Tuhan, kalaupun sudah Engkau yang memanggil mereka, Engkau yang menetapkan mereka untuk bekerja di tengah-tengah rumah sakit sebagai medis, menyelamatkan banyak jiwa-jiwa orang lain. Ya Yesus, ya Bapa kami, lawanlah juga keluarga mereka dan selamatkanlah mereka. Terima kasih, terima kasih. Dan bangsa kami ini Engkau Tuhan yang membantu mereka, memberikan hikmat untuk boleh membawa bangsa ini keluar dari tengah-tengah bangsa kami yang sedang terpuruk ini. Jangan biarkan Tuhan banyak orang-orang yang jahat ingin merusak tatanan-tatanan yang baik di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah kami Tuhan saling tolong-menolong, saling tolong-menolong, akan saling mendoakan, sehingga umat Tuhan, pemerintah kami, semuanya boleh bergandengan tangan, sehingga kami dengan cepat melalukan semua, mampu melewati semua tantangan ini, rintangan ini, penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan diberkatilah setiap orang dan jemaat kami yang telah mempersembahkan persembahannya untuk sesama kami Tuhan yang akan kami pergunakan menolong orang-orang yang sedang terpuruk dalam kehidupan. Biarlah Tuhan persembahan setiap umat yang mereka persembahkan benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah gereja ini Tuhan, menyalurkannya dengan baik dan penuh dengan hikmat, sehingga setiap orang boleh bersukacita dengan uluran tangan kami masing-masing yang saling tolong-menolong dan yang mengasihi. Terima kasih Bapa, ampunkan kami atas segala dosa kami. Dan kiranya ya Bapa kami memperoleh keselamatan yang benar-benar terjadi dan nyata hari ini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.